Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi di video pertama seperti biasa ya sahabat-sahabat, terkait dengan info terbaru peluang lulus P3K 2023 di beberapa kondisi dengan ketentuan terbaru ya sahabat-sahabat. Berikut ulasan lengkapnya. Yang baru saja berkomentar yaitu sahabat Titis Rizky. Bang izin bertanya, saya kan pelamar umum instansi Puskesmas lulus PG tapi kalah ranking nomor 2, sedangkan ada 2 PKM yang masih kosong untuk formasi umumnya. Apa bisa diisi oleh saya Bang? Nah, sedangkan formasi umum penempatan RSUD nilainya juga bagus-bagus di atas saya. Apa itu juga mempengaruhi? Apa harus satu instansi yaitu Puskesmas? Ini kembali lagi ya sahabat-sahabat. Jadi kenapa kadang pernyataan dari admin terus berubah ya sahabat-sahabat, terus terupdate ya, karena kita juga mendapatkan informasi-informasi selain dari Permenpan RB juga dari dalam ya sahabat-sahabat, atau pemaparan langsung kebijakan-kebijakan ataupun pemahaman ya dari pusat ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi di posisi ini jenengan nanti silakan cek di Permenpan RB 648 khususnya untuk diktum ke-22. Jadi di sana bahwasanya untuk pelamar umum itu hanya bisa diisi oleh pelamar khusus yang lulus PG. Sementara itu kalau untuk instansi pusat ataupun seperti itu ya sahabat-sahabat, atau bisa dicek ya. Jadi untuk sahabatku ini bagaimana kebijakannya masih 50-50 seperti itu kalau menurut pemahaman kami tim Ardiko Ramos. Jadi kemarin saya jawab ini belum bisa ya sahabat-sahabat, namun sekarang kita jawab 50-50 karena ada beberapa kemungkinan bisa mengakibatkan pelamar umum juga bisa mengisi formasi yang lain ya sahabat-sahabat. Karena untuk ini kan termasuknya daerah ya sahabat-sahabat, bukan pusat ya, karena Puskesmas dan RSUD pemiliknya adalah dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan ada kebijakan khusus ya sahabat-sahabat. Dari sahabat Wahid Jiji, izin bertanya, jika dalam satu formasi tidak ada TK2 tapi ada formasi khusus yang diamar oleh non-ASN, apakah langsung diambil dari ranking tertinggi? Betul sekali. Jadi kalau tidak ada TK2 langsung diambil ranking tertinggi dari non-ASN. Saya takutnya yang dihabiskan seluruh TK2 dulu kabupaten disebar ke seluruh formasi. Jika terjadi kekosongan maka yang mengisi dari jalur khusus non-ASN. Ini aturannya jelas ya bos. Jika dalam satu formasi tidak ada TK2 maka yang diisi oleh non-ASN dengan nilai tertinggi. Itu termaktub di Permenpan RB jelas. Dari sahabat user, tidak adil buat teman-teman nakes yang udah honor dan lain sebagainya ya sahabat-sahabat. Mereka sudah mengikuti seleksi PPK, ujung-ujungnya dipatahkan sama nilai yang tidak mencukupi. Mudah-mudahan informasi mohon maaf untuk celotehnya dari sahabat user ini bisa ditanggapi oleh pemerintah, karena dari Kemenkes sendiri infonya yang terbaru ya sahabatku user, itu akan ada afirmasi pengangkatan ya. Dari sahabatku user juga user tapi beda ya, ini atasan langsung masuknya kepala sekolah ya. Untuk alur P3K ya betul sekali. Ini alurnya mungkin agak sedikit berubah ya. Untuk PPK 2023 nanti akan kita spill juga untuk teman-teman kalau sudah sudah menerima SK untuk PPK 2000 mau mengusulkan NIP 3K untuk sahabat-sahabat PPK 2023. Dari sahabatku Francis Suskun, malam Bang Ramos, adapun kata seperti ini, usulan layanan penetapan NIP paraf dengan status menunggu proses DD elektronik surat putusan PIB. Terima kasih atas semua dedikasi dan informasi yang telah diterapkan di channel yang luar biasa ini, dan saya saat bergabung channel ini dari awal hingga saat ini. Terima kasih Bang Ramos dan tim yang sudah bekerja keras demi keluh kesah kami selama ini, terutama P3K teknis tahun anggaran 2022. Semoga channel depan menjadi lebih booming dan pengikutnya semakin banyak. Amin amin ya robbal alamin. Susah untuk Bang Ramos dan tim, jaya selalu untuk kalian semuanya. Amin 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 ya robbal alamin. Ini bukan akun saya sendiri ya sahabat-sahabat, nanti bisa dicek sendiri. Dari sahabat tuh Francis Kugun ini adalah, ini benar-benar orang nanti dikira saya itu spam ya sahabat-sahabat. Ini beneran ya sahabat-sahabat, kita berjuang untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada di Ardiko Ramos, kalau pengen lancar jaya untuk mengikuti P3K sampai gajian, silakan klik tombol merahnya. Itu pesan di WA dari teman-teman yang peduli dengan Ardiko Ramos dan tim. Dari sahabat Tinulindasari Siregar, izin bertanya, jika nakes pelamar khusus yang melamar di instansi yang sama dan total nilai sama, formasi hanya satu, bagaimana rankingnya lulus? Iya kak.
Ini kan udah tak anu ya, udah tak sepil juga ya. Jadi yang pertama itu dilihat nilai total. Kalau totalnya sama dilihat nilai teknis. Teknisnya masih sama dilihat dari mansosnya. Kalau mansosnya masih sama wawancaranya. Kalau wawancara masih sama dilihat dari usianya. Kalau usianya sama masa kerjanya. Begitu ya Bu. Dari sahabat Yusran Ibrahim, terkait jawaban saya di pertanyaan pertama Bang, bukannya jabatan yang kita lamar itu sesuai dengan SK THK 2 di formasi khusus mereka baru 2 tahun dan 5 tahun sebagai penyuluh pertanian, sedangkan aturan Kementerian Pendidikan yang diberikan adalah jabatan fungsional. Bukannya jabatan yang kita lamar sesuai dengan SK. Sebetulnya untuk jabatan yang kita lamar itu linear atau tidak itu dengan ijazah ya sahabat-sahabat. Jadi patokannya itu sebetulnya ijazah. Kadang ijazah dengan SK dalam artian SK honorer kita. Misalkan seperti ini ya. Saya misalkan yang paling mudah guru. Misalkan kita jurusan matematika, kita di SD mengajar guru kelas, itu kan linear. Tapi kan SK-nya PGSD mengajar SK-nya itu kan SK honorer di SD, bukan sebagai guru matematika ya sahabat-sahabat. Padahal jurusan matematika, tapi beliau menjadi guru kelas di SD. Karena nggak mungkin guru matematika di SD, karena di SD tidak ada guru jurusan untuk matematika, yang ada hanya PAI dan Penjaskes. Seperti itu intinya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Saya THK 2 nakes Bang, formasi khusus di tempat kerja saya ada 2 orang. THK 2 apa bisa lolos dua-duanya? Tergantung formasinya bos. Formasinya berapa jumlahnya? Bang, izin bertanya, saya THK 2 instansi di sub 33, terus ada THK dari instansi lain, misalkan dari instansi pertanian nilai 338, mendaftar tempat saya bekerja di sub, mana yang diloloskan karena nilainya saya selisih 1. Sebetulnya untuk THK 2 itu diakui THK 2 itu kan jelas ya sahabat-sahabat. Ini diktumnya ya, nanti cek ya. Ini kan ada persyaratannya. Siapa yang diloloskan di sini? XTHK 2 sebenarnya masuk pada diktum kedua huruf A adalah XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi induk gitu loh bos ya. Berarti yang lolos kan jenengan Pak Boni Hermansyah. Walaupun sama-sama THK 2 nilainya lebih tinggi, yang diutamakan yang dimasuk THK 2 dikhususkan itu ya sahabat-sahabat. Calon sarjana apa PPK teknis umum 2000 yang enggak PG apakah akan diberi organisasi juga, karena formasi teknis perencanaan nomor 1 pun enggak ada yang masuk. Mudah-mudahan ada. Ini nanti kalau tidak saya sebutkan, tidak saya jawab semuanya ya sahabat-sahabat, nanti akan saya jawab di kolom komentar langsung ya sahabat-sahabat nanti, karena durasi video itu kalau terlalu panjang atau bahkan jam-jaman nanti yang nonton juga cegah. Kadang hanya di skip dan nggak mudeng komen lagi gitu ya. Saya sudah tes hari ini Pak. Saya pelamar khusus dengan nilai akhir yang sama dengan khusus peserta saingan saya pada instansi dengan formasi yang sama tapi lebih tinggi dia di teknis Pak. Kalau begini bagaimana rankingannya Pak? Ya di teknisnya dulu, berarti jenengan nomor 2. Terus di tempat saya bekerja masih terisi kosongan formasi khusus yang sama dengan yang saya lamar Pak. Masih berlakukah permen mengisi permen? Ya masih toh Bu, permen pan RB 48 masih berlaku loh, bergulir. Jenengan bisa mengisi yang lain ini. Ini silakan dilihat diktum ya. Diktum ke berapa? 19. Cek. Sriningsih, gimana kalau yang THK 2 nya salah pilih formasi? Saya THK 2 tapi salah pilih formasi, milih formasi umum, gimana tuh ya? Waktu kamu tes ragu malah milih formasi usaha ya. Saya gak kerja di instansi saya lamar gitu. Berarti jenengan masuk umum. Bang, di sekolah saya kebutuhan guru 4 kelas yang belum ASN. Melamar cuma 2 orang, status P3 semua. Apakah saya sedang peluang lulus? Bang, mengingat teman saya lebih tinggi nilainya. 4 kelas yang belum ASN. Melamar cuma 2 orang, status P3. Apakah saya tidak mengingat ada kebutuhan di sekolah induk saya. Ini peluangnya lulus lebih besar ya bos. Semoga tenaga non-ASN yang terjadi pendataan dapat diperhatikan dalam penilaian teknis. Amin. Ditunggu balasannya IG-nya Bang. Untuk balasan solusi masalah saya Bang, butuh saran soalnya. Siap. Mohon maaf ini adminnya kan yang chat di IG itu lebih banyak ya sahabat-sahabat. Chat Japri IG itu dengan yang komentar ini lebih banyak yang di chat IG.
pecat semua tenaga honorer, tenaga kesehatan dan administrasi. Ayo ke tes BPK bersaing hidup sehat dengan pendaftaran lulusan baru kuliah. Wow. Dari sahabatku Gumelarase, instansi saya formasi khusus 8 TK 2 2 orang. Hasil tes nilai urutan 1 sampai 8 diraih oleh tenaga non ASN dengan nilai seperti ini. Pulang lulusnya gimana Pak? Apakah yang diisi oleh tenaga non ASN cuma 6 sementara yang 2 milik TK 2? Betul sekali. 2 orang TK udah pasti masuk, sisa 6 orang pelamar khusus dengan ranking terbaik yang diambil. Betul sekali. Kan dikhususkan ya. Ini di Permenpan ada, ini Permenpan RB. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus tenaga non ASN dimaksud ini. Relevan dan sebagainya. Pelamar sebagai maksud pelamar ya. Di sini 8 pengalaman sebagai penentuan kebutuhan sebagai maksud pada diktum. Tahun disanakan rincian ini. Umum 80 khusus 80, umum 20. Ini semuanya di sini ada ya, penentuan kebutuhan sebagai maksud ada. Semuanya. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika peringkat terbaik. Pengisian kebutuhan khusus dilakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Jadi di ranking dengan THK 2 dulu gitu loh, Bos. Misalkan THK 2-nya 4, nilainya berapa yang paling tinggi dari THK 2 itu gitu loh. Bang izin bertanya, apa pelamar khusus yang kalah ranking tapi punya nilai lebih tinggi dari pelamar umum bisa lulus P3K? Bisa, atau masuk kuota milik pelamar umum, masuk di umum, Bos. Jelas. Mohon pencerahannya, Kak. Ternyata formasi khusus 8 orang dan umum 2 orang. Yang daftar khusus 5 orang, umum 9, khusus masuk semua tapi masih kurang 3 orang karena kebutuhan 8 orang. Apa formasi umum bisa masuk? Belum bisa, Bos. Khusus ke umum bisa, umum ke khusus belum ada. 6 jumlah pelamar 9 orang betulan puskesmas yang saya penempatan cuma 1, nilai saya di bawah kerja puskesmas. Instansi dari 9 pelamar kebutuhan khusus saya ranking 3. Ini betulnya kurang anu ya. Khusus instansi Pemkab 69 pelamar orang, jumlah pelamar 9 orang. Ini capek nih. Izin tanya Pak, apa P2 dan P3 sudah dapat informasi Serdik? Dapat, Bu. Bang Ramos mau tanya peta jalur umum di Pemkab tiap PTD, misalnya di bawah pelamar masing-masing 1 orang untuk tiap misalkan lolos PG hanya 3 orang, formasi umum apa 3 orang itu nanti mendapat penempatan seandainya yang ketiga keputusan mengambil di satu PTD tersebut. Betul sekali, Bos. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat, dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum saya bacakan. Insya Allah besok akan saya jawab langsung di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.